Tamat sudah riwayat FPI di tangan pemuda Batak bersatu. Ditulis oleh Argo di siword.com. Hai, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Kali ini ormas ilegal FPI kena batunya, buntut dari persekusi yang dilakukan oleh ormas FPI biadab di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang merusak warung kopi milik Inang Lamria Manulang dan memaki-makinya dengan makian kata-kata kotor itu kini jadi panjang. Aksi biadab persekusi oleh FPI tersebut memicu kemarahan orang Batak di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Mereka bertekad membubarkan dan mengusir ormas laknat itu dari tanah Sumatera Utara karena mereka tidak terima orang Batak diinjak-injak di kampung sendiri. Organisasi pemuda Batak yang mewakili masyarakat Batak kini bersatu agar kasus persekusi biadab itu dengan menempuh jalur hukum tanpa materai 6.000. Para pengacara serta organisasi pemuda Batak bersatu membuat LP di Polsek Batangkuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendampingi Inang Lamria Manulang terkait kasus persekusi dan pengerusakan yang dilakukan oleh sekelompok oknum FPI itu. Pemuda Batak bersatu minta pihak kepolisian untuk menghukum para pelaku persekusi tersebut sesuai undang-undang yang berlaku sahih di negeri ini. Pemuda Batak bersatu tidak ingin organisasi perusak pemersatu bangsa ini mengotori NKRI, khususnya di tanah Sumatera Utara. Pemuda Batak bersatu akan terus kawal proses hukum tanpa kasih kendor dan tanpa materai 6.000 lagi. Kini FPI ketakutan dan gemetar dingin. Ketua FPI Batangkuis langsung bikin permohonan maaf secara tertulis dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Sudah 2 kali mereka bolak-balik melakukan pertemuan di Polsek Batangkuis agar mereka dimaafkan. Mereka yang sobringas saat persekusi itu kini terkencing-kencing di celana karena takut berhadapan dengan orang Batak yang sedang murka. Sebagai manusia yang beragama, pemuda Batak bersatu dan Inang Lamria Manulang pasti memaafkan mereka. Namun, sebagai warga NKRI harga mati yang namanya hukum wajib ditegakkan tanpa pandang bulu. Boleh damai, tapi hukum harus jalan terus agar para kaum berdasar munafikun yang tolol dan dungu itu tidak seenak udel mereka lagi menginjak-injak orang Batak di tanah kelahiran mereka sendiri. Intinya, tindakan apapun yang melanggar hukum tidak beretika dan semena-mena harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Dengan demikian tidak ada lagi kejadian serupa di masa-masa yang akan datang terhadap yang lainnya. Sekarang tamat sudah riwayat sekumpulan manusia dungu, nan tolol berjubah putih dan bersorban yang sok jago itu di tanah orang. Perilaku radikal dan intoleran mereka adalah manifestasi dari kedunguan tanpa batas. Ormas tolol itu yang tidak mampu berpikir panjang kali lebar, kira-kira akibat fatal apa yang bakal mereka terima. Bodat lebih beradab dari kadrun-kadrun setan iblis berjubah dan bersorban itu. Pada tahun 2019 yang lalu, Kementerian Agama telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT buat FPI dengan syarat rekomendasi itu akan dicabut jika FPI melakukan pelanggaran hukum. Menurut Sekjen Kemenak M. Nur Kolistiawan, jika ada pelanggaran hukum maka serahkan ke aparat karena kita semua sama di mata hukum, tidak ada beda. Itulah kenapa pada klausul rekomendasi juga disebutkan bahwa jika ada penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, rekomendasi ini bisa dicabut sesuai peraturan perundang-undangan. Dan kini ormas laknat itu sudah melakukan pelanggaran hukum yang fatal dengan melakukan persekusi ilegal, penjarahan, masuk properti orang lain tanpa izin, dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Maka dengan demikian, sesuai rekomendasi dari Kementerian Agama, ormas biadab itu sudah layak dimusnahkan dan dibumi-hanguskan dari bumi NKRI. Sekarang mereka ketakutan, sudah tahu junjungan mereka sudah tidak berkutik lagi dan berdaya luntang-lantung di tanah orang, bikin diri macam masih punya taring dan backing hebat saja. Sekarang habis sudah mereka kadrun dungu itu. Semua orang Batak sudah bersatu padu bertekad membubarkan dan mengusir FPI dari tanah Sumatera Utara. Selama ini mereka dibiarkan malah angkat tekor dan ngelunjak. Bahkan Ketua Independen Batak Tagor Arwan mengajak seluruh orang Batak dan elemen organisasi masyarakat lainnya di Sumatera Utara untuk perang melawan FPI dan mengusir mereka dari tanah Sumatera Utara. Makanya jadi orang jangan sok suci, apalagi sok jago di tanah orang. Mereka datang dikasih tempat di Sumatera Utara, dikasih penghidupan cari makan di sana, tapi setelah dapat itu semua malah balik menyerang orang setempat. Nenek moyang kita ini memang terlalu baik dan welcome bagi para pendatang gurun itu. Difasilitasi semua kebutuhan para keturunan Arab yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih itu.
Mereka datang dari gurun lalu bersarang bertelur beranak pinak, bahkan mendatangkan kerabat mereka untuk menikmati surga Nusantara. Sekarang setelah mereka berkembang biak bagaikan kutu yang beranak pinak, mereka ingin menguasai Nusantara dan menjadikannya sebagai negara khilafah dengan menipu orang pribumi dengan bertamengkan agama. Mereka lupa diri dan semakin terlena akibat terbius oleh segelintir orang pribumi yang memuja-muja mereka karena tergila-gila dengan segala sesuatu yang ada bau-bau Arab. Sehingga mereka pun semakin tidak sadar bahwa mayoritas umat Islam dari Aceh sampai Papua benci setengah mampus dengan keberadaan ormas laknat itu. Sekarang mereka dihajar balik sama orang-orang Batak sampai babak belur. Siapa yang mau bela mereka? Rizik Syihab, Munarman, atau Novel Bamukmin? Suruh mereka ketemu dan berhadapan dengan pemuda Batak Bersatu kalau punya nyali. Mereka mau coba-coba ngajak bermain pemuda Batak Bersatu, tunjukkan cara bermainnya. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio.